Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah online bersama Andri Hermawan. Kali ini kita bahas mata kuliah ergonomi ini adalah usaha-usaha pencegahan apa saja dalam mengendalikan penyakit akibat kerja. Jadi nanti tadi kemarin kan kita bahas mengenai beban kerja, kita fokus di sini. Nah, kita sebelum merancang tatanan kerja atau ergonomi ini harus kita pahami dulu. Pertama adalah optimalisasi dari beban kerja itu sendiri. Bagaimana beban kerja ini jangan sampai terlalu berat, mungkin juga nggak terlalu ringan juga, tapi pas. Artinya optimal. B adalah menghilangkan atau mengurangi beban tambahan dari lingkungan kerja. Dan C adalah meningkatkan kapasitas kerja itu sendiri. Oke, kita mulai dari optimalisasi dari beban kerja. Program kesehatan kerja yang diperlukan dalam optimalisasi beban ini adalah pemeriksaan kesehatan, fisiologi kerja, ergonomi. Banyak makanya dalam menyeleksi beberapa pekerjaan yang spesifik perlu ada persyaratan kesehatan tertentu, pemeriksaan kesehatan. Begitu pula dengan fisiologi kerja. Sehingga setelah itu baru kita melakukan rancang bangun melalui ergonomi. Macam-macam dari pemeriksaan kesehatan ini menurut peraturan Menteri Kesehatan Tenaga Kerja Transmigrasi nomor per 02 strip men strip 1980. Satu, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Jadi sebelum bekerja bisa saja kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Makanya di dalam suatu industri alangkah baiknya ada klinik kesehatan. Pertama adalah pre-placement health examination. Jadi eksaminasi atau seleksi kesehatan sebelum ditempatkan. Kedua adalah pengujian kesehatan untuk si karyawan, artinya yang sudah bekerja. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan berkala. Ini secara periodik bisa saja kita melakukan setahun sekali atau 6 bulan sekali kita melakukan tes kesehatan bagi semua karyawan. Dan kedua adalah secara anual, rutin bisa saja dilakukan tes kesehatan atau pada saat misalnya pada saat masuk kerja misalnya, atau misalnya pada saat dia sakit baru datang ke klinik. Tiga adalah pemeriksaan kesehatan khusus, itu adalah spesial untuk tes kesehatan yang khusus, misalnya di suatu industri yang terkait dengan yang risiko tinggi. Contoh misalnya di sebuah perusahaan konveksi, itu mungkin ada kesehatan khusus karena bagian tertentu itu selalu menghirup udara yang banyak debu kain-kainnya yang kecil-kecil itu, serat-seratnya dia selalu menghirup, akan mengganggu paru-paru. Jadi spesial khusus. Dan banyak lagi yang lain terkait dengan tes kesehatan khusus. B adalah eliminasi atau mengurangi beban tambahan dari lingkungan kerja. Itu melakukan identifikasi, evaluasi faktor biaya. Kita harus melakukan identifikasi dulu. Kira-kira faktor bahaya apa saja yang bisa mungkin terjadi. Ya, faktor-faktor bahayanya apa saja. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui bahan. Pertama adalah bahan baku yang digunakan atau dihasilkan dari produk itu hasilnya bagaimana, penggunaannya dari mana, apakah itu berbahaya atau tidak bagi si manusia atau si customer itu sendiri. B, dalam proses kerja bisa saja alat teknologi yang digunakan itu memiliki resiko-resiko yang tinggi kepada si karyawan. Baru itu kita lakukan pengendalian bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi suatu kecelakaan atau bahaya kepada si pekerja itu sendiri. Ya, dengan cara banyak, misalnya dengan menghilangkan atau menurunkan tingkat pemaparan tenaga kerja sampai tingkat yang aman secara sistematis. Usaha pengendalian teknis dari misalnya eliminasi faktor-faktor bahaya, misalnya penggunaan produk
asbes biru itu dilarang digunakan di seluruh dunia sejak tahun 1986. Kemudian arsen itu dari pestisida, itu jangan. Dan banyak lagi yang lain. Nah, kalau nggak melakukan substitusi. Substitusi itu adalah mengganti dengan bahan yang tidak atau kurang berbahaya. Seperti roda gerinda yang terbuat dari batu pasir diganti dengan silikon karbida atau baronitrida. Atau pada abrasive blasting, batu pasir diganti dengan steel hot, steel soot, atau aluminium. Dan banyak, terus kemudian benzena diganti dengan toluene. C adalah perubahan proses untuk mencegah timbulnya faktor bahaya di lingkungan kerja. Contoh misalnya gas dan uap diproses dengan sistem tertutup. Nah, itu adalah perubahan yang tadinya terbuka diganti jadi tertutup. Supresi pembentukan debu dengan cara basah dengan menyemprotkan atau mengalirkan air pada tempat pembentukan debu. Jadi biasanya kalau misalnya kan bisa ada debu-debu tuh hasil dari proses itu, hasil pembakaran kan banyak debu berterbangan. Itu bisa saja dilakukan sistem penyemprotan dengan air sehingga debu-debu itu akan menempel di di embun-embun atau di air tersebut, dia akan jatuh ke bawah. Dan lagi yang lain misalnya isolasi, isolasi sumber bahaya. Sumber bahaya itu kita isolasi jangan sampai ada yang lewat. Misalnya. Terus kemudian buat sebuah ventilasi, kemudian penggunaan alat pelindung diri pakai APD, kemudian kebersihan pemeliharaan tempat kerjanya, dan yang terakhir adalah hygiene perorangan. Misalnya kebiasaan mencuci tangan atau membasuh kalau mau masuk kerjaan ada sebuah tempat khusus atau menggunakan sepatu khusus misalnya pakai celemek dan lain-lain. C adalah meningkatkan kapasitas kerja. Cara untuk meningkatkan kapasitas kerja adalah ditingkatkan kapasitas kerja bagi si personal itu sendiri, para pekerjanya. Caranya dengan meningkatkan keterampilan kerja dengan cara pendidikan pelatihan. Kedua adalah meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja dengan melakukan pemeriksaan, memberikan obat vitamin dan lain-lain. Tiga adalah meningkatkan gizi tenaga kerja. Keempat, promosi kesehatan seperti gerakan sehat hidup, misalnya senam jasmani, program berhenti rokok, manajemen stres, dan lain-lain. Kelima, penerapan ergonomi. Keenam, meningkatkan motivasi dan dedikasi tenaga kerja. Nah, itu semua adalah usaha-usaha dalam rangka untuk mengurangi kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Tugas 4, ergonomi adalah tugas personal, di mana mencari jurnal terkait dengan usaha-usaha pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja. Kemudian setelah itu dari jurnal itu adalah buat presentasi rangkuman dari jurnal tersebut dalam bentuk presentasi ING. Kirim ke somiharja@gmail.com Selasa minggu depan. Jangan lupa tulis di subjek email tugas 4 ergonomik, nama dan NIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.